Lanjut, Sa. Saya ulangi, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang Suaranya putus-putus ya, Sa. ini anggota kelompok kami. Halo, udah jelas belum? Iya, udah. Oke. Jadi ini kelompok kami yang pertama ada Saras Darundas, yang kedua ada Diah Citra, yang ketiga Muhammad Syed, itu ada agama. Dalam identitas merupakan katalisator kehidupan manusia, jelas sangat berarti. Semua agama itu memiliki aturan yang jelas dan orientasi serta perilaku dalam menjalankan agama telah ditentukan. Ini berarti bahwa agama mempolarisasi individu sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Nah, agama itu juga merupakan identitas kultural dan sangat sensitif ketika pemaknaannya terhadap agama itu sendiri harus bertentangan. Nah, agama itu juga yang kemudian menjadi katalisator identitas para pendahulu kita, bahkan founding father yang selalu terdepan dalam berkecimpung dengan berbagai situasi penguasaan kolonialisasi. Contohnya Gus Salim dengan percaya diri itu ke Islamnya yang kuat, dan itu pun tidak menjadi masalah ya dalam berdiplomasi. Nah, selanjutnya ada agama Buddha yang akan dijelaskan oleh Farada. Halo, suara saya kedengaran? Ada. Ya kan? Ya, untuk agama Buddha sendiri, agama Buddha ini merupakan agama yang berkembang dari ajaran Buddha. Buddha sendiri merupakan seorang guru yang tinggal di India Utara. Agama Buddha sendiri masuk ke Asia Timur pertama kali di Tiongkok melalui jalur sutra. Itu di sana ada komunikasi antara orang-orang Tiongkok dengan pedagang dari India yang sudah memeluk agama Buddha. Untuk di Korea sendiri, agama Buddha masuk melalui biarawan yang datang dari Tiongkok dan membawa ajaran-ajaran agama Buddha di semenanjung Korea sendiri. Setelah itu di Jepang, agama Buddha masuk melalui biksu-biksu dan seniman yang membawa benda-benda suci dari agama Buddha dan mulai menyebarkan agama Buddha di Jepang. Masuknya agama Jepang di ketiga negara ini akhirnya bercampur dengan praktik-praktik kepercayaan lokal yang ada di masing-masing negara tersebut. Nah, untuk membahas penyebaran agama Buddha di Asia Timur ini, kami mencoba menggunakan perspektif konstruktivisme, yaitu di mana konstruktivisme sendiri memiliki pandangan bahwa hubungan internasional merupakan hasil konstruksi sosial dengan aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat. Next. Silakan pemateri selanjutnya. Slide-nya belum next. Oke, yang berikutnya yaitu identitas dan agama. Yang pertama itu identitas. Identitas menurut Stella Ting, Tommy merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari contohnya keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses diri kita dalam bersosialisasi terhadap manusia lainnya. Identitas juga pada dasarnya merujuk pada refleksi diri dari diri kita dan persepsi orang lain
terhadap kita. Ada juga menurut pakar Gerdiner W. Hari, memandang identitas sebagai definisi diri seseorang individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan, maupun sikap. Selanjutnya yaitu agama. Agama menurut Sultan Takdir Ali Syahbana 92, agama merupakan suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokoknya pada perhubungan manusia dengan kekuasaan dan keajaiban yang tiada terhingga luasnya. Dan ini juga memberikan arti tersendiri antara hubungan manusia dengan agamanya itu sendiri. Makanya dalam PPT ini ditulis tiada terhingga luasnya dan memiliki arti dalam kehidupannya. Kemudian juga berdampak kepada alam semesta yang mengelilingnya. Makasih. Materi berikutnya. Selanjutnya adalah perkembangan agama Buddha di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Sebelumnya di Tiongkok tuh ada data agamanya, yaitu berdasarkan data Pew Research Center, agama Buddha dianut oleh 18,3% dan Kristen 5,2%, agama rakyat 21,9%. Hindu kurang dari 1%, Yahudi kurang dari 1%, Islam 2%, dan agama lainnya kurang dari 1% dan tidak terafiliasi sebesar 51,8%. Jadi agama Buddha ini meyakini besar muncul di Tiongkok pada saat kerajaan Maurya India Timur Laut, yaitu pada kerajaan Asoka Agung mengirimkan biksu ke kerajaan Masyum Stahavira di India, Nepal, Bhutan, dan Tiongkok untuk menyebarkan agama Buddha sekitar tahun 267 sebelum Masehi. Penyebaran agama Buddha melalui jalur sutra. Penyebaran agama Buddha ini di Tiongkok ditandai dengan perkembangannya seni pahat patung-patung Buddha dan dibangunnya sekolah ajaran Buddha di Tiongkok. Agama Buddha turut mempengaruhi ciri khas seni, patung, arsitektur, dan filsafat Tiongkok. Next slide. Selanjutnya dari Jepang, berdasarkan data dari Pew Research Center, tahun 2020 pemeluk agama Buddha sebesar 33,2%, Kristen dengan 1,8%, agama rakyat kurang dari 1%, dan Hindu kurang dari 1%, Yahudi kurang dari 1%, dan Islam kurang dari 1%. Agama lainnya 4,5% dan yang tidak terafiliasi sebesar 60%. Ya, saya lanjutkan. Agama Buddha diperkenalkan ke Jepang pada abad ke-6 oleh Siddhartha Gautama, seorang bisu timur laut di India yang melakukan perjalanan ke Jepang dengan membawa banyak kitab suci dan karya seni. Agama Buddha akhirnya banyak dipeluk oleh orang Jepang pada abad ke-8 dan ke-9. Agama ini mulai menjadi ajaran baru di Jepang. Next slide. Korea Selatan. Ya, Korea Selatan sendiri sebanyak 21,9% penduduk Korea Selatan menganut agama Buddha, 30,1% menganut agama Kristen, dan kurang dari 1% menganut agama rakyat, dan 1% menganut agama Hindu. Kurang lebih dari 1% menganut Yahudi, dan kurang dari 1% lagi menganut agama Islam. Dan sebanyak 46,6% tidak terafiliasi. Jadi agama Buddha pertama kali diperkenalkan di Korea pada tahun 372 sebelum Masehi atau abad ke-4
pada masa pemerintahan kerajaan Goguryeo oleh seorang birawan bernama Sudo, yang berasal dari dinasti Qianqing di Tiongkok. Agama Buddha mendapatkan dukungan dari ketiga kerajaan, yaitu Baekje, Goguryeo, dan Silla. Karena agama Buddha dipercaya sesuai dengan keinginan penguasa pada zaman itu, yaitu raja sebagai simbol kekuasaan yang diagungkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sanas. Yang selanjutnya itu ada korelasi teori konstruktivisme, identitas negara, dan agama. Dalam mengidentifikasi alasan mengapa agama Buddha dapat mempengaruhi identitas, maka digunakannya teori konstruktivisme. Konstruktivisme meyakini bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang diberikan dan bukan sesuatu yang dapat ditemukan, dan dijelaskan melalui penelitian ilmiah, layaknya seperti yang disampaikan oleh kaum behavioralisme dan positivisme, melainkan dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif. Kehadiran dari agama Buddha dalam perkembangan negara-negara di Asia Timur memberikan pengaruh yang signifikan, sehingga menyebabkan terciptanya kebiasaan dan tradisi di negara yang bersangkutan. Karena adanya imbas dari ajaran yang dibawa oleh agama Buddha. Contohnya seperti munculnya ajaran Daoisme di Tiongkok, ajaran Shinto di Jepang, dan juga ajaran Shamanisme klasik di Korea Selatan, yang hingga saat ini masih dapat kita saksikan sebagai salah satu tradisi yang melekat dalam identitas di ketiga negara tersebut. Walaupun seiring berjalannya waktu, agama lainnya seperti Kristen dan Hindu telah memasuki Asia Timur, namun dampak yang diberikan oleh Buddha telah memoles bentuk dan juga keyakinan mereka dalam menemukan kedamaian dalam hidup. Dapat dikatakan jika kita melihat persebaran agama Buddha dan pengaruh kultural yang diberikan terhadap negara-negara di Asia Timur tadi, kita korelasikan dengan teori konstruktivisme. Di saat hadirnya agama Buddha ke dalam Asia Timur mampu mengubah dan mengembangkan sebuah tradisi dan menyebabkan terbentuknya suatu identitas khusus berdasarkan hasil interaksi sosial masyarakat terhadap agama Buddha yang dapat dikatakan dikonstruksi oleh sejarah negara-negara di Asia Timur ini. Yang selanjutnya ada identifikasi pengaruh agama Buddha terhadap identitas negara. Di Tiongkok, adapun hal ini berpengaruh pada kemunculan dari berbagai literatur, lukisan, kuil, dan juga bangunan-bangunan yang berasal dari pengaruh ajaran Buddha, dan telah berpengaruh dalam membentuk identitas dari Tiongkok. Kemunculan dari agama Buddha juga mulai aktif pada abad-abad awal Masehi. Meskipun agama ini telah dilaporkan adanya kemunculan pada awal dari abad ketiga sebelum Masehi, tetapi tidak terlalu aktif disebarkan pada saat itu. Secara tradisi, agama Buddha di Tiongkok mulai diperkenalkan setelah Kaisar Han Mingdi memimpikan dewa emas yang terbang seperti ditafsirkan sebagai visi dari Sang Buddha. Seperti halnya dengan Taoisme dan Konfusianisme, Buddha juga mengalami banyak perubahan sepanjang sejarah negara dan bervariasi dalam manifestasi sosial agama dan keyakinan filosofinya. Dalam apa yang disebut periode klasik Buddhisme di Tiongkok, ada sejumlah aliran Buddhisme yang mengajarkan dan mempromosikan filosofi dan praktik meditasi mereka sendiri. Sekolah Huayan dan Tianti misalnya, bervariasi dalam filosofi, lokasi, dan pengaruh politik. Ajaran berbagai sekolah dipengaruhi dan diadaptasi oleh Korea dan Jepang. Budaya tradisional Tiongkok mencakup 3 sistem pemikiran, Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. 2 yang pertama adalah budaya asli dari Tionghoa, sementara Buddhisme adalah agama asing yang diperkenalkan dari India, dan dengan demikian yang terakhir cukup berbeda dari yang pertama dalam sistem pemikiran sejak diperkenalkannya Buddhisme. Meskipun terkadang ada konflik di antara 3 sistem pemikiran tersebut, harmoni dan integrasi adalah arus utama di perkembangan pemikiran budaya Tionghoa. Dengan demikian, budaya Tionghoa telah berkembang menjadi sistem terbaru dari 3 pemikiran keagamaan dan Konfusianisme sebagai pusatnya, didukung oleh Taoisme dan Buddha. Kemudian yang selanjutnya ada Jepang. Mulai meluasnya ajaran agama Buddha dari ekspansi yang dilakukan oleh biksu dan biarawan pada tahun 525 Masehi. Ajaran Buddha juga membawa serta struktur politik, teknologi maju, dan praktik budaya yang canggih, termasuk musik, tarian, sistem penulisan baru, dan yang terpenting seni Buddhis yang merevolusi banyak aspek kehidupan Jepang.
Saat ini ada sekitar 13 aliran agama Buddha ada di Jepang dan mayoritas penduduknya mengaku beragama Buddha. Ada sekitar 80.000 kuil di sekitar 150.000 pendeta serta beberapa perguruan tinggi yang didedikasikan terutama untuk studi Buddhis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsyad. Ya, baik, terima kasih Sanas. Jadi selanjutnya itu pada Korea Selatan, agama Buddha diperkenalkan ke Korea pada tahun 372 Masehi selama periode kerajaan Koguryo oleh seorang biksu bernama Sundo yang berasal dari dinasti Tianqing, Tiongkok. Pada tahun 384 Masehi, biksu Malananda membawa agama Buddha ke Baekje dari negara Jin Timur di Tiongkok. Di Silla, agama Buddha disebarkan oleh biksu Ado dari Koguryo pada pertengahan abad ke-5. Agama Buddha tampaknya telah didukung dengan baik oleh orang-orang yang berkuasa di 3 kerajaan karena cocok sebagai penyangga spiritual untuk struktur pemerintahan. Dengan Buddha sebagai objek pemujaan tunggal seperti raja sebagai objek otoritas tunggal. Eksistensi ajaran Buddha memang tidak berkembang dengan sangat pesat seperti di Tiongkok dan Jepang dikarenakan hal ini bersamaan dengan adanya invasi perluasan kekuasaan oleh Toyotomi Hideyoshi di Jepang pada tahun 1592 sampai 1598. Namun bukan berarti agama Buddha tidak memberikan dampak terhadap identitas negara Korea Selatan. Buddhisme dianggap berkontribusi besar terhadap budaya negara-negara 3 kerajaan, terutama di Silla dan Baekje. Buddhisme sendiri adalah agama negara dan kerajaan. Banyak arsitektur kuil dan pagoda Buddha yang dibangun. Seni Buddhisme Korea mencapai zaman keemasannya pada periode 3 kerajaan. Buddhisme menjadi sarana antara Korea dengan negara lain, kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang diperkenalkan dari Tiongkok, India, dan berbagai negara ikut memperkaya kebudayaan Korea. Pada masa 3 kerajaan, kebudayaan Korea mengalami kemajuan dalam bidang astronomi, matematika, pengobatan, arsitektur, dan metalurgi. Beberapa dekade terakhir, Buddhisme mengalami semacam kebangkitan yang melibatkan upaya untuk beradaptasi dengan perubahan masyarakat modern, sementara mayoritas biksu tetap tinggal di daerah pegunungan, fokus dengan disiplin diri dan meditasi. Beberapa pergi ke kota untuk menyebarkan agama mereka, bahkan ada sebagian besar biksu yang terlibat dalam penelitian skolastik dalam agama di univ-univ di dalam dan di luar Korea. Baik, next slide, kesimpulan. Baik, jadi kalau kesimpulan, agama dan identitas adalah 2 hal yang saling memiliki keterkaitan. Identitas sendiri menjadi latar belakang untuk mengetahui ciri khas seseorang atau masyarakat yang berada pada suatu wilayah, negara, ataupun benua tertentu. Di dalam identitas sendiri juga membahas dan menjelaskan tentang agama, karena agama adalah suatu bentuk identitas atau ciri khas dari suatu bangsa atau masyarakat itu sendiri. Jadi dari materi di atas dapat kita ketahui bahwasannya dalam suatu masyarakat, wilayah, atau negara memiliki ciri khas mereka masing-masing. Hal tersebut dapat terlihat melalui persebaran atau data-data penyebaran agama yang ada pada Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi identitas dari keterkaitan penyebaran agama Buddha pada 3 negara tersebut. Agama Buddha yang tersebar pada masing-masing negara memiliki perbedaan, terutama dalam hal kepercayaannya. Namun dari adanya perbedaan yang terlihat masih dapat dikategorikan sebagai agama Buddha walaupun mendapat perubahan dan terjadi perbedaan dari masing-masing kultur budaya antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang disimpulkan dengan menggunakan teori konstruktivisme. Selain itu, agama Buddha yang tersebar di 3 negara besar Asia Timur ini juga mengalami perubahan nama yang menyebabkan pengaruh budaya dan kultur masyarakat setempat. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu saya berterima kasih. Pada Farhan. Ini Dimas Elsa.
Ah ya, Dimas. Kan tadi aku sudah sebut juga namamu, Dimas. Oke, aku mau nanyakan agama Buddha itu asalnya dari India. Nah, itu kenapa malah mayoritas pengikutnya itu bukan dari India, tetapi kebanyakan dari Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, sama Korea Selatan. Gitu. Farhan sekali. Baik, terima kasih Dimas. Selanjutnya, silakan Natasha Areta. Oke, makasih atas kesempatannya. Jadi saya mau nanya, tadi kan kali kan ada bahas tentang agama Buddha di Asia Timur. Jadi agama Buddha itu di Asia Timur itu ada tidak pengaruh yang signifikan sehingga menyebabkan terciptanya kebiasaan dan tradisi dari negara yang bersangkutan karena adanya imbas dari ajaran yang agama Buddha tersebut bawakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Aku mau jawab yang punyanya Natasha Reta. Jadi kehadiran agama Buddha dalam perkembangan negara di Asia Timur memberikan pengaruh yang signifikan sehingga menyebabkan terciptanya kebiasaan dan tradisi dari negara yang bersangkutan karena adanya imbas dari ajaran yang dibawa oleh agama Buddha. Contohnya seperti munculnya ajaran Daoisme di Tiongkok, ajaran Shinto di Jepang, dan juga ajaran Shamanisme klasik di Korea Selatan, yang sehingga saat ini masih dapat disaksikan sebagai salah satu tradisi yang melekat dalam identitas di ketiga negara tersebut. Walaupun seiring berjalannya waktu, agama lain seperti Kristen dan Hindu telah memasuki Asia Timur, namun dampak yang diberikan oleh Buddha telah memoles bentuk dan juga keyakinan mereka dalam menemukan kedamaian dalam hidup. Itu sih. Oke. Elsa mungkin mau jawab punyanya Dimas? Untuk jawab punyanya Dimas, tentu karena adanya peran seorang yang menyebarkan ajaran tersebut, disinilah peran biksu yang ingin menyebarkan ajaran Buddha ke luar India. Contohnya, bahkan pusat penyebaran tidak hanya terfokus di tanah kelahiran saja, Sriwijaya bahkan pernah jadi pusat penyebaran agama Buddha dengan tokoh yang terkenal adalah Suwarnadawipa Dharma Kirti. Tidak hanya tempat tersebut, tapi juga di Tiongkok yang selanjutnya. Tiongkok menyebar ajaran Buddha ke Korea, Jepang, dan Vietnam, yang membuat agama Buddha sukses di negara lain.
adalah sifatnya yang tidak memaksa dan bisa bercampur dengan kepercayaan atau budaya yang sudah ada. Ajaran yang bisa berbaur dengan budaya setempat akan lebih cepat diterima. Sedangkan yang memaksa ajarannya sendiri maka akan dapat antipati dari masyarakat setempat. Ajaran Buddha tidak merusak ajaran apapun dan bisa menyatu dengan ajaran apapun. Bahkan seseorang tidak perlu berpindah keyakinan untuk bisa mempraktekkan ajaran Buddha. Sifatnya yang universal itu mendapatkan simpati dari masyarakat kebanyakan. Itu sih. Ya, baik. Saya izin masuk buat nambahin jawaban Dias tadi. Jadi di samping penjelasan dari dia tadi, yang menyebabkan kenapa jadi lebih banyak agama Buddha itu lebih banyak penyebarannya di Asia Timur ketimbang di Indianya sendiri, padahal Indianya adalah negara yang pembawanya, itu karena memang benar kalau dari Buddhanya sendiri memang yang ngebawa itu memang kebanyakan dari India. Cuman pada pertengahan penyebarannya, dikala para biksu-biksu dari India itu sudah menyebarkan agamanya di Asia Timur, itu juga ada pengaruh masuk Islam, dan Islam dari Timur Tengah ini lebih bertumpu ke India gitu. Jadi sehingga dari India sendiri lebih banyak dominan Hindu sama Islamnya sendiri. Ya, itu sih tambahannya. Semoga terjawab. Oke, karena Jawabnya, udah bagus. Oke, lanjut, Sa. maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.